Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Kevas Evander. Di video kali ini saya mau ngejelasin tentang alasan logis kenapa sih bank-bank mini banyak banget yang ngelakuin yang namanya right issue. Mungkin teman-teman pada aware ya, tahun 2021 kemarin itu banyak banget bank-bank kecil yang ngelakuin right issue. Nah, meskipun banyak juga yang digoreng dengan isu-isu misalnya bank-bank digital dan segala macam. Tapi di video kali ini saya mau coba kasih penjelasan yang logis kenapa bank-bank kecil ini pada ngelakuin yang namanya right issue. Nah, mau tahu alasannya kenapa? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, sebelum itu saya akan mulai terlebih dahulu dari background industri perbankan di Indonesia. Nah, jadi pada sekitar tahun 2020 kemarin itu OJK mengeluarkan suatu perintah ya atau suatu mandatori di mana bank-bank umum di Indonesia harus mempunyai modal inti sebesar 3 triliun pada akhir 2022. Ya sekarang awal tahun 2022 dan di akhir tahun nanti bank-bank umum itu harus memiliki modal minimum 3 triliun. Ya, meskipun dengan adanya peraturan ini itu sebenarnya ada roadmap-nya di mana di akhir tahun 2020 seharusnya bank-bank itu udah pada punya 1 triliun, akhir 2021 punya 2 triliun, akhir 2022 punya 3 triliun. Nah, kenapa dibuat ada peraturan ini? Supaya kondisi perbankan di Indonesia itu jadi lebih sehat, ya. Modalnya itu cukup, gitu. Nah, apa dampaknya jika bank-bank umum ini tidak berhasil mencapai ketentuan minimum yang ditentukan oleh OJK ini? Nah, kemungkinan besar ada resiko bank-bank umum ini akan turun kelas atau turun kasta. Nah, tentu saja suatu pebisnis ya, apalagi udah punya bisnis bank itu suatu kebanggaan tersendiri, nggak pingin pasti banknya itu turun kelas. Misalnya saja dari bank buku 1, skala yang paling kecil itu bisa turun menjadi bank perkreditan rakyat. Nah, jadi pengusaha-pengusaha bank ini lagi berfokus gimana caranya untuk bisa ningkatin modal mereka. Untuk pengetahuan juga teman-teman, sebelum ini pengklasifikasian bank di Indonesia itu menganut sistem buku, ya makanya sering dengar buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, buku ini adalah bank umum berdasarkan kegiatan usaha. Ya, ada buku 1 minimal modal itu kurang dari 1 triliun. Bank buku 2 1-5 triliun, bank buku 3 5-30 triliun, bank buku 4 lebih dari 30 triliun. Nah, akan tetapi di tahun 2021 OJK juga mengeluarkan suatu pengklasifikasian yang baru, ya. Ada namanya adalah KBMI, kelompok bank berdasarkan modal inti. KBMI 1 kurang dari 6 triliun, KBMI 2 6-14 triliun, KBMI 3 14-70 triliun, dan KBMI 4 di atas 70 triliun. Jadi untuk masuk ke kasta yang paling tinggi nih ya, KBMI 4 itu jadi lebih sulit. Biasanya kalau bank buku 4 di atas 30 triliun udah bisa, sekarang harus minimal 70 triliun. Mau masuk ke kasta yang kedua, buku 2 dulu cuma butuh modal di atas 1 triliun, sekarang butuh minimal 6 triliun. Nah, kenapa sih bank-bank itu juga berusaha mengincar ke kasta yang lebih tinggi? Karena gini, semakin tinggi kasta buku atau KBMI, sebenarnya itu ada servis yang lebih banyak yang mereka bisa berikan kepada nasabah. Tentu saja kalau mau genjot earnings gitu ya, mau dapetin pendapatan yang lebih banyak, bank juga pingin kasih servis yang banyak ke nasabahnya. Selain itu juga masalah kepercayaan. Contoh nih ya, misalnya bank buku 4 kita tahu bank BCA, bank BRI, Mandiri gitu ya. Kita kalau nabung di sana pasti lebih aman gitu ya. Kita punya uang yang banyak gitu misalnya, kita merasa tenang. Karena apa? Karena mereka adalah bank buku 4 gitu ya. Modalnya besar. Sedangkan kalau kita misalnya punya uang yang begitu banyak gitu ya, tiba-tiba kita harus menabung di bank buku 1. Misalnya anggap saja ya, Bank Ina gitu ya. Mungkin rasanya juga agak takut gimana gitu ya. Orang agak susah percaya kepada bank yang skalanya tuh lebih kecil dibandingin bank yang sudah skalanya besar. Ya, jadi masalah kepercayaan dan masalah servis. Ya, masalah servis misalnya, bank buku 3 ke atas itu bisa mengeluarkan namanya kartu kredit. Ya, sedangkan bank buku 2, bank buku 1 itu nggak bisa memberikan layanan kartu kredit. Padahal bisnis kartu kredit itu juga mungkin lumayan memberikan profit kepada perbankan. Nah, jadi di mata pebisnis seharusnya pasti mereka ingin untuk mengincar kasta buku atau KBMI yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba lihat ya ke kondisi bank buku 4 sekarang pada saat ini. Nah, saat ini kurang lebih ada 10 emiten yang berhasil masuk ke bank buku 4. Akan tapi dengan pengklasifikasian yang baru, hanya 4 bank saja yang bertahan berada di level kasta tertinggi, KBMI 4. Cuma BRI, Mandiri, BCA, dan BNI.
Sedangkan kayak Bank Panin, Bank Danamon, CIMB itu harus mau nggak mau turun kasta ke KBMI 3. Nah, makanya bagaimana caranya supaya bank-bank ini itu pasti ingin mengejar untuk naik kelas. Nah, bagaimana caranya supaya bank-bank yang jatuh ke KBMI 3 ini bisa mengejar kembali untuk naik ke KBMI 4? Ya, satu, bisnisnya harus digenjot lagi, butuh suntikan modal, atau juga dengan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa aja terjadi yang namanya merger. Ya, supaya apa? Supaya bisa lebih cepat untuk naik ke kasta KBMI 4. Nah, bagaimana dengan nasib yang bank mini? Itu kan bank-bank yang besar sebenarnya udah boleh dikatakan kategorinya aman banget. Nah, bank mini balik lagi ke background di mana OJK itu menetapkan ada ketentuan untuk perbankan itu harus punya modal inti 3 triliun. Nah, ini kondisi bank-bank yang saat ini modal intinya itu di bawah 3 triliun. Misalnya ada Bank Ina, Bank Ganesha, Bank Kapital, dan lain sebagainya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, saat ini di akhir tahun 2021 mereka modalnya masih jauh dari 3 triliun. Dan di tahun 2022 akhir mereka harus bisa mencapai 3 triliun. Kalau nggak takut kenapa-kenapa, takut turun kasta. Nah, pertanyaannya adalah dari mana mereka bisa tambahin modal mereka? Bagaimana caranya supaya Bank Ina dari modal 1 triliun bisa jadi 3 triliun? Bagaimana caranya Bank Bumi Arta dari 1,6 triliun bisa naik ke 3 triliun? Caranya cuma ada 2, teman-teman. Ya, satu dari dalam bisnis atau dengan earnings. Yang kedua adalah dari luar bisnis atau dari suntikan modal dari luar perusahaan. Nah, kita coba lihat yang pertama dulu ya, opsi pertama, dari dalam bisnis. Jadi bisnis perbankan itu sulit teman-teman ya, makanya banker itu sebenarnya kerjanya sulit ya, makanya banker banyak yang digaji tinggi, stres gitu ya, itu karena job mereka itu juga sulit teman-teman. Kenapa? Karena gini, untuk memahaminya kita harus paham tentang bagaimana cara perbankan itu mendapatkan earnings. Ya, cara yang paling diandalkan adalah tentu saja dengan memberikan yang namanya lending atau kredit. Nah, untuk memberikan kredit itu ada 2 sumber dana ya. Satu modal sendiri ya, capital sendiri, atau dengan tabungan masyarakat. Karena tabungan masyarakat bisa diputerin lagi untuk memberikan kredit ke masyarakat lagi. Nah, sebagai contoh nih ya, saya coba buat ilustrasi betapa sulitnya untuk mendapatkan tambahan kapital dari earnings. Ini kan kasusnya bank-bank kecil ya, bank buku 1, di mana mereka punya modal let's say 1 triliun. Di sini ya, 1 triliun. Nah, dengan modal 1 triliun, mereka bisa menarik dana dari masyarakat. Misalnya, mereka bisa punya dana pihak ketiga itu juga sebesar 1 triliun. Artinya, modal yang bisa disalurkan ke kredit itu 2 triliun. Ya, potensi penyaluran kreditnya 2 triliun. Anggap saja nih, saya memberikan net interest margin sebesar 5%. Ya. Dimana saya coba ambil rata-rata aja deh dari perbankan Indonesia, kita ambil angka 5%. Dimana angka ini sebenarnya termasuk angka yang bagus ya, 5%. Maka dalam waktu 1 tahun gitu ya, untungnya bank ini dengan skema seperti ini hanya 100 miliar. Ya. Jadi modal intinya 1 triliun, hanya ketambahan 100 miliar kalau kayak begini. Artinya modal di akhir tahun hanya 1,1 triliun. Jadi masih jauh untuk mendapatkan 3 triliun. Ya. Misalnya lagi nih ya, kalau kita punya capital banknya 1 triliun, berhasil menarik dana lebih banyak dari masyarakat 2 triliun. Ya. Total capitalnya 3 triliun, dengan net interest margin 5%, hanya bisa mendapatkan 150 M. Ya. Kita coba lanjutkan ilustrasinya. Ya, biasanya perbankan itu kurang lebih debt equity rasionya ya, itu sekitar 500% lah, 500-600%, anggap saja seperti itu. Nah, jadi dengan modal 1 triliun, bisa menarik capital dari luar, dari dana pihak ketiga 5 triliun. Total capital 6 triliun. Maka, kalau NIM-nya 5%, hanya bisa nambah modal jadi 300 M. Jadi modal 1 triliun ketambahan 300 M masih kurang banyak juga untuk mencapai yang namanya 3 triliun. Ya, saya akan coba lakukan hal ini untuk misalnya modalnya 2 triliun dengan DER 5 kali, di mana DPK-nya 10 triliun, modal 2 triliun, ya, itu hanya bisa nambah 600 M. Jadi kalau bank ini 2 triliun, bisa
berkinerja seperti ini masih kurang juga buat 3 triliun ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau bank buku 2 mungkin sudah capai 3 triliun, jadi aman gitu ya. Nah, untuk mendapatkan 1 triliun setahun aja gitu ya, itu tidak gampang gitu. Misalnya bank punya 4 triliun, dana pihak ketiganya harus 16 triliun minimal gitu ya, dengan margin 5%, baru dia dapat 1 triliun. Tapi kan kondisi bank buku 1, bank-bank mini ini kan belum nyampe 3 triliun. Jadi kalau dari earnings itu adalah jalan yang sulit sebenarnya. Sangat tidak visible untuk bisa dapetin modal 3 triliun dalam waktu 1 tahun. Jadi earnings ini sulit diandalkan. That's why mereka masuk ke opsi yang kedua tadi. Cara mendapatkan ekstra modal adalah dengan equity funding. Ya, salah satu yang paling populer adalah ya right issue, tambah modal dari pemegang saham lama. Nah, that's why banyak sekali bank-bank kecil itu melakukan right issue. Tujuannya apa? Tujuannya bukan sekedar ya mau jadi bank digital dan segala macam, tapi bagaimana caranya mereka bisa mencapai 3 triliun sesuai dengan peraturan OJK. Ya kemudian strategi mereka untuk ekspansi ke bank digital dan lain sebagainya itu juga sangat-sangat memungkinkan. Nah, semoga penjelasan ini bisa memberikan insight buat teman-teman kenapa bank-bank kecil ini pada ngelakuin right issue. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa perhatikan lebih lanjut ya. Kalian bisa bikin daftar bank-bank yang masih modalnya di bawah 3 triliun gitu ya. Maka teman-teman bisa mengantisipasi akan terjadinya yang namanya right issue. Nah, right issue itu menyimpan banyak sekali potensi, banyak sekali peluang untuk menguruk profit di dalamnya ya, kalau teman-teman paham tentang konsep right issue itu sendiri. Nah, selain daripada right issue, sebenarnya cara kedua adalah dengan sistematika yang anorganik, yaitu dengan misalnya merger atau akuisisi. Ya, misalnya baru-baru ini Bank BNI mengakuisisi Bank Mayora. Bank Mayora mungkin size-nya relatif kecil. Ya udah Bank Mayora ini udah aman. Kenapa? Karena udah diakuisisi sama Bank BNI. Ya, atau bank-bank kecil merger gitu ya supaya alokasi modalnya itu bisa mencapai 3 triliun. Nah, itu untuk bank kecil. Begitu juga untuk bank buku 4 yang turun kasta ke KBMI 3. Itu juga sebenarnya menyimpan potensi untuk ngelakuin yang namanya akuisisi gitu ya atau merger supaya apa? Supaya mereka bisa naik kasta lagi. Jadi kalau nanti ada corporate actions, merger, konsolidasi itu hal yang sangat wajar supaya mereka bisa naik kelas lagi. Nah, cuma mungkin dalam beberapa waktu ke depan, dalam periode yang singkat ini, saya rasa untuk yang KBMI 3 ini nggak banyak ceritanya gitu ya, karena mereka tidak diburu waktu atau tidak ada urgensi untuk segera naik level ke KBMI 4. Yang akan banyak urgensi adalah bank-bank mini ini, yang modalnya masih di bawah 3 triliun. Nah, sekali lagi semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau kalian suka jangan lupa untuk likes dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.